Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Kalistanur dari kelas Manajemen F Angkatan 2023 dengan NIM 23090350064. Izinkan saya menjelaskan salah satu materi dari bab 8 yaitu Manajemen Kas dan Surat Berharga. Kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid berharga, mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengelolaan kas harus dilakukan secara baik. Artinya, jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. Kekurangan uang kas untuk memenuhi kewajibannya akan berakibat hilangnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Lebih dari itu, kekurangan uang kas juga dapat menghambat kegiatan perusahaan. Demikian pula dengan kelebihan uang kas juga harus mampu dimanage sebaik mungkin, jangan sampai terjadinya idle kas. Penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penempatan dana perusahaan dalam surat berharga juga penting guna mendukung aktivitas usaha sekaligus memperoleh penghasilan berupa bunga atau tujuan lainnya. Penempatan dana ini harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan guna mendukung operasional perusahaan. Banyak jenis surat berharga yang dapat dipilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seorang manajer harus mampu menempatkan dana tersebut dengan pertimbangan yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen kas. Secara khusus, uang kas kita katakan sebagai uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan tercatat dalam neraca pada posisi aktiva lancar. Kas secara umum juga dapat diartikan sebagai uang yang disimpan di bank yang dapat diuangkan setiap saat. Di dalam neraca kas ditempatkan di posisi nomor 1 dalam aktiva lancar, karena merupakan aktiva yang paling liquid di antara aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu untuk mengelola uang yang masuk di perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk, yaitu cash inflow, dan aliran kas keluar, yaitu cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang. Misalnya, perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat pula diperoleh dari pinjaman pihak lain atau misalnya bank, ataupun dana hibah. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha ataupun tidak. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar ini akan terus-menerus terjadi sepanjang perusahaan terus beroperasi. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu mengatur baik aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Hal-hal yang perlu diatur misalnya agar jumlah yang masuk selalu lebih besar ketimbang uang keluar. Dengan demikian, keseimbangan cash flow perusahaan dapat terjamin. Apabila kas terlalu kecil akan berbahaya bagi perusahaan karena mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran untuk berbagai pembayaran perusahaan. Dampak kekurangan kas ini cukup besar
Misalnya menyangkut kepercayaan pelanggan kepada kita. Apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya pada saat ditagih, kemudian dampak lain kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk menutupi biaya-biaya yang sudah menjadi beban perusahaan. Kekurangan kas juga dapat menghambat operasi perusahaan karena tidak mampu membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Sebaliknya, apabila uang kas terlalu besar ketimbang pengeluaran kas yang dibutuhkan juga kurang baik, artinya kemungkinan ada uang yang menganggur, alias tidak memberikan penghasilan kepada perusahaan. Jadi, harus kas perlu diatur atau dikelola sedemikian rupa agar uang kas jangan terlalu kecil dan jangan pula terlalu over atau berlebihan. Keberadaan kas berkaitan erat dengan likuiditas perusahaan. Dari materi sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dalam hal ini, manajemen perlu menjaga jangan sampai perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau likuidnya pada saat ditagih. Oleh karena manajemen kas yang berkaitan dengan likuid perusahaan diukur dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Sementara itu, pengertian idle cash atau uang menganggur adalah sejumlah dana yang tidak atau belum dimanfaatkan. Tentunya, manajer perusahaan harus mampu untuk memanfaatkan dana tersebut yang menganggur ini untuk diinvestasikan ke berbagai investasi yang dianggap paling menguntungkan. Uang menganggur akan mengakibatkan biaya bagi perusahaan akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan jika diinvestasikan di tempat lain. Yang paling penting dalam manajemen kas, seorang manajer keuangan harus dituntut mampu membuat perencanaan kas yang sangat matang untuk suatu periode kegiatan. Misalnya, kebutuhan kas perlu direncanakan sebaik mungkin, baik kas keluar dan kas masuk. Kebutuhan kas ini perlu dibuatkan secara detail dalam anggaran kas yang membuat penerimaan dan pengeluaran kas untuk satu periode. Hal yang menjadi pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, perubahan kas bersih dalam periode yang bersangkutan. Dan yang keempat, kebutuhan kas baru. Yang selanjutnya, arti penting kas. Pihak manajemen perusahaan tahu bahwa kas memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Hanya saja dalam praktiknya, nilai penting kas bagi setiap perusahaan lebih ditujukan kepada tujuannya masing-masing perusahaan. Artinya, uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai dikeluarkan untuk hal-hal yang bukan tujuan penggunaan kas. Sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan uang kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya jika uang kas tidak digunakan, sudah barang tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika uang terlalu banyak di kas, maka akan menyebabkan uang menganggur. Uang menganggur ini disebabkan kelebihan uang kas yang tidak digunakan dan ini merupakan bentuk kerugian yang harus segera dievaluasi dan ditanggungjawabkan oleh perusahaan. Oleh karena penggunaan uang kas yang terencana dengan baik menjadi penting di samping pencairan sumber-sumber kas. Berikut ini beberapa pendapat ahli yang memberikan arti nilai penting kas atau berhubungan dengan kas, yakni Francis Bacon mengatakan uang seperti pupuk tidak berguna kecuali digunakan. Artinya uang yang harus digunakan dahulu baru memiliki nilai. Apabila maka uang akan menyuburkan investasi sehingga tumbuh, sudah dan berkembang terus. Dari pengertian ini bahwa uang jika belum digunakan atau dimanfaatkan
tidak akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan jumlahnya pun tidak akan pernah bertambah. Jadi, apabila digunakan, barulah uang akan bermanfaat. Lebih dari itu, uang akan berkembang jumlahnya dari waktu ke waktu. Kemudian Jeffrey Whiston mengatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisien pengumpulan kas, dan sistem pembayaran. Pentingnya, pengertian ini lebih menekankan pentingnya perencanaan kas yang sistematis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan jumlah uang, sehingga menjadi lebih bernilai. Kemudian juga diarahkan perencanaan kas lebih menekankan kepada sasaran pengumpulan dan penggunaan uang kas yang lebih efisien, sehingga penggunaan uang kas yang tidak perlu dapat diminimalkan. Selanjutnya ada John Maynard Keynes mengatakan ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas, yaitu motif transaksi, motif spekulatif, motif berjaga-jaga. Selanjutnya ada pengertian di atas lebih diarahkan alasan mengapa perlu memegang atau menyimpan uang kas. Artinya ada alasan tertentu seseorang ada perusahaan untuk menahan uang kas. Sesuai dengan tujuan atau alasan masing-masing, motif transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Motif spekulatif artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harganya naik. Motif berjaga-jaga artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak diduga. Misalnya, pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. C. Faktor yang memengaruhi besarnya kas seiring dengan perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode. Maka jumlah uang kas juga dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimilikannya. Kemudian perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Akibat dari perusahaan ini atau perubahan ini terkadang terjadi kekurangan uang kas. Artinya bank harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Begitu pula bila terjadi kelebihan uang kas, pihak manajemen harus segera menggunakan secara optimal sehingga tidak ada uang kas yang menganggur. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi jumlah uang kas, yaitu satu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Bila dilakukan secara tunai, maka otomatis berlangsung berpengaruh terhadap kas. Akan tetapi jika dilakukan secara angsuran, maka perubahan ini akan terjadi untuk beberapa saat ke depan. Perubahan tentunya akan menyebabkan uang kas bertambah. 2. Adanya pembelian barang dan jasa, artinya perusahaan membeli sejumlah barang, baik akibat baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lainnya, yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas. Selanjutnya, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, biaya pemeliharaan, yang tentunya akan mengakibatkan uang kas akan berkurang. Selanjutnya ada pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Artinya jika dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau ke lembaga lain, maka perusahaan tentu akan membayar angsuran atau cicilannya dari pinjaman tersebut.
selama beberapa waktu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan berkurangnya uang kas. Dan selanjutnya adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi seperti pembelian mesin-mesin baru atau pembangunan gedung atau pabrik baru. Hal lain dapat juga terjadi bila perusahaan hendak melakukan ekspansi ke bidang usaha lainnya. Dan selanjutnya adanya penerimaan dari pendapat, artinya perusahaan memperoleh tambahan kas dari pendapatan, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Jelas bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah uang kas. Di samping faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kas perusahaan, terdapat pula faktor-faktor yang tidak mempengaruhi sebuah perubahan jumlah uang kas, yaitu satu, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. Dan yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi, atau karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran uang kas. Dan yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Dan yang kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen. Selanjutnya, yang keenam, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Yang ketujuh, adanya penilaian kembali atau evaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Dan yang kedelapan, ada faktor lainnya. Terhadap semua transaksi yang tidak mempengaruhi kas, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Yang sumber penerimaan kas dalam kegiatan sehari-hari. Sekalipun sudah direncanakan dengan baik, maka faktor kekurangan dan kelebihan uang kas seringkali terjadi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya terjadi kekurangan kas atau uang kas yang berlebihan. Kedua hal tersebut, baik kekurangan maupun kelebihan, perlu segera dicarikan solusinya. Yang selanjutnya ada pembahasan poin E, penggunaan kas di samping sumber penerimaan kas. Pihak manajemen yang harusnya menginventariskan penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik sesuai dengan rencana yang telah disusun, seperti halnya dengan penerimaan kas. Maka penggunaan kas juga terjadi akibat berbagai hal yang harus dikelola secara baik. Yang selanjutnya ada poin F, laporan sumber dan penggunaan kas. Agar manajemen lebih memahami kondisi kas perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka harus dibuatkan laporan sumber dan penggunaan kas. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui, misalnya dari mana saja uang kas diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apa saja uang kas tersebut. Biasanya laporan kas ini dibuat untuk satu periode tertentu. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk mengetahui ada tidaknya suatu perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan dari penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perusahaan kas, baik dari sumber maupun penggunaan kas. Dan yang kelima, untuk mengetahui apa bentuk sumber dan penggunaan sudah dilakukan secara selektif dan efisien. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. Yang selanjutnya, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu bunga dan pinjamannya. Berikut yang G, surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek. Dalam bentuk pembelian surat berharga dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen atau capital gain
dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan untuk dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, saham, surat berharga pasar uang, atau obligasi. Selanjutnya, poin terakhir ada beberapa jenis surat berharga. Dalam praktiknya terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan. Masing-masing jenis memiliki keuntungan atau kelebihan tertentu dibandingkan dengan jenis lainnya. Berikut beberapa jenis surat berharga antara lain. Yang pertama, ekspektasi bank. Yang kedua, deposito berjangka. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, surat berharga pasar uang atau SPBU atau SBPU. Dan yang keenam, saham. Dan yang ketujuh, obligasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.